Salam sehat pemirsa podcast Patologi Anatomik FKUB RSSA Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini kita memperingati Hari Kanker Sedunia tanggal 4 Februari 2026 dengan tema United by Unique bersama saya Dr. Eviana Rahmawati dan Dr. Kenti Wantri Anita. Kita akan berbincang mengenal metastasis tumor atau kanker pada tulang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pecinta ilmu patologi anatomi yang saya cintai. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa memperingati Hari World Cancer Day, Hari Kanker Sedunia tanggal 4 Februari 2026. Nah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan satu topik yang sangat menarik ya, bersama kedua narasumber kita, Dr. Eviana Rahmawati dan juga Dr. Kenti Wantri Anita dari Patologi Anatomi FKUB. Baiklah, kita akan menjumpai dan berbincang-bincang dengan beliau berdua. Silahkan dinikmati dan disimak bersama. Selamat pagi Dr. Nora, Dr. Kenti. Selamat pagi Dr. Nan. Alhamdulillah. Dan juga selamat pagi untuk pemirsa yang berbahagia. Ya, pada hari ini kita punya slogan yang merupakan slogan dari Hari Kanker Sedunia yang kita sebut sebagai United by Unique. Jadi kita akan bicarakan terapi itu ternyata pada saat ini kanker itu lebih cenderung bersifat personal ya, bersifat targeted terapi dan dilakukan secara bersama-sama, komprehensif gitu. Betul ya Dr. Nora? Iya. Nah, jadi melibatkan multidisiplin tim ya. Iya, betul sekali. Jadi ini kita ambil topik ya dari berbagai topik kanker yang cukup banyak. Kita akan mengambil topik mengenal metastasis kanker pada tulang ya. Kenapa pada tulang tuh? Karena memang yang sering kita jumpai itu adalah metastasis pada tulang dan ini punya impact yang cukup besar dan bisa mengganggu aktivitas ya Dr. Nora ya. Jadi pertanyaan pertama mungkin bisa kita mulai dari Dr. Kenti dulu ya Dok. Apa sih Dok yang dimaksud dengan metastasis kanker itu Dok? Silahkan Dok. Terima kasih. Sebelumnya kita kanker itu apa sih gitu ya. Jadi kanker itu adalah tumor yang ganas. Jadi ada tumor itu ada yang jinak dan yang ada yang ganas. Nah, metastase kanker itu jadi tumor ganas yang bisa bermetastasis. Apa itu metastasis? Metastasis itu penyebaran. Jadi penyebaran sel-sel kanker itu dari organ satu ke organ yang lain. Jadi yang akan kemudian dia ke organ lain kemudian bertumbuh di organ yang lain itu yang kemudian akan tumbuh dan mengganggu gitu. Mungkin Dr. Nora bisa menambahkan kenapa sih kita perlu mencari itu Dok? Iya. Atau merupakan tanda apa gitu ya? Iya. Jadi saya tambahkan dulu tadi yang dijelaskan Dr. Kenti itu contohnya misalnya ya yang sering dijumpai pada wanita itu adalah kanker pada payudara. Nah, jadi tumor ganas primernya adalah di payudara. Tapi dia memiliki resiko kemudian untuk mengikuti aliran darah dan menuju ke tempat yang jauh, organ yang jauh seperti ke paru dan juga ke tulang yang paling sering. Nah, itu yang disebut sebagai metastasis ya. Kemudian yang ditanyakan Dr. Nan tadi, kenapa penting untuk dibicarakan? Iya, betul. Ya, jadi sebetulnya metastasis itu tadi sudah saya jelaskan bahwa tidak hanya terjadi di tulang. Jadi bisa juga terjadi di liver ya, kemudian juga bisa di otak maupun di paru. Tetapi metastase di tulang ini sangat penting untuk kita ketahui, untuk dicegah agar tidak terjadi, karena metastase di tulang sangat mempengaruhi kualitas hidup dari pasien penderita kanker. Jadi begitu dia metastase ke tulang, maka akan ditandai dengan nyeri yang hebat yang menyebabkan sulit tidur, biasanya sulit tidur di malam hari, tingkat nyerinya itu sampean. Terus kemudian juga menimbulkan
patah tulang yang disebut sebagai fraktur patologis. Jadi begitu metastasenya sampai ke tulang, pasiennya menjadi terganggu mobilisasinya, Dokter Nan. Jadi menjadi banyak berbaring di tempat tidur, kualitas hidupnya menurun. Demikian. Apakah setiap kanker yang metastasis di tulang itu tidak bisa dijumpai dulu primernya, awalnya, atau langsung bisa dia merasa gejalanya itu pada sekundernya, pada tulangnya itu, Dok? Jadi primernya nggak tahu, tiba-tiba ada di tulangnya, itu bisa nggak? Nah, atau memang harus tahu dulu? Iya, itu betul-betul pertanyaan yang sangat mengena, Dokter Nan. Jadi ternyata di RSSA sendiri, pemirsa, sudah dilakukan penelitian oleh mahasiswa kedokteran pada waktu itu tentang insiden dari metastatic bone disease istilahnya. Jadi penyakit metastase kanker dari manapun ke tulang itu disebut sebagai metastatic bone disease. Nah, ternyata lebih kurang 20% dari yang metastase ke tulang itu, kanker primernya asalnya dari mana tidak diketahui. Jadi baik pasien, keluarga tidak merasa ada keluhan sebelumnya. Tahu-tahu beliau bangun tidur hanya dengan bangun mendadak menyangga badan atau di kamar mandi tiba-tiba langsung patah tulangnya. Jadi biasanya bisa datangnya itu ke IGD, pemirsa, pertama itu. Jadi karena patah tulang mendadak oleh sebab yang trauma hanya minimal, yang tidak seharusnya orang normal bisa patah. Nah, setelah kemudian difoto, baru ketemu bahwa selain patahnya itu, ternyata tulangnya istilahnya kalau di gambaran ronsen itu litik, jadi hancur seperti kropos gitu. Nah, ternyata kemudian setelah dibiopsi, diambil contoh jaringan di situ, penyebabnya bukan patah tulang biasa, tapi karena ada fokus tadi sel ganas dari tumor primer yang entah di mana, kemudian nyampe ke tulang. Nah, itu menjadi PR bagi dokter yang merawat untuk mencari kemudian, jadi bisa difoto semua organ-organ yang biasanya metastase ke tulang apa harus dicari satu persatu. Iya, itu kira-kira usia berapa ya, Dok, ya ada MBD tadi tuh yang metastasis bone disease? Apa anak-anak juga bisa? Nah, itu juga penting untuk diketahui pemirsa semua bahwa ternyata memang sebagian besar pada usia dewasa. Karena yang tersering metastase ke tulang adalah kanker yang jenisnya karsinoma. Jadi karsinoma itu adalah tumor ganas dari sel epitel ya, yang ada di melapisi organ ya. Nah, itu sebagian besar memang pada orang dewasa. Pada orang dewasa, orang tua, jadi usia di atas 40-45 tahun, itu kanker yang tersering metastase ke tulang bisa kita singkat dengan BLTKP, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi B-nya itu breast, payudara, L-nya adalah lung, paru, kemudian T-nya adalah tiroid, K-nya adalah kidney dari ginjal, dan P-nya adalah dari prostat. Untuk dari prostat nanti ini ahlinya ginjal dan prostat ada di sini, Dr. Kenti yang akan menjelaskan kenapa bisa metastase jauh-jauh nyampe ke tulang. Nah, terus tapi ternyata juga banyak metastase kanker dari anak-anak. Nah, apa saja kalau untuk tumor ganas dari anak yang bisa metastase ke tulang disingkat dengan owner, pemirsa. Jadi O-nya ini adalah osteosarkoma, Dr. Nan. W-nya adalah Wilms tumor, kemudian N-nya neuroblastoma, itu keganasan dari kelenjar suprarenal yang ada di atas ginjal dari anak usia kurang dari 5 tahun. Kemudian E-nya adalah Ewing sarkoma, dan yang R adalah rhabdomyosarkoma. Jadi bisa terjadi pada usia tua terutama, tapi juga bisa pada kanker anak-anak yang metastase ke tulang. Mungkin mekanismenya, Dok, ini kenapa tuh tadi kok bisa ya dari satu tempat kemudian ke tempat lain? Apakah ada perbedaan antara kalau dia tumornya berasal dari orang tua kemudian dengan anak-anak, itu apakah berbeda gitu mekanisme terjadinya metastasis pada tulang ini? Iya. Sebenarnya prinsip kemudian metastasis itu tidak berbeda ya. Jadi sel tumor, sel kanker jaringan ganas itu punya sifat untuk lepas ya, saling lepas terhadap dari teman-temannya. Jadi kalau jaringan itu kan sel yang kemudian saling mengikat erat gitu ya. Nah, pada sel yang ganas itu dia melepaskan diri dari yang teman-temannya ini ya. Kemudian dia bergerak ke pembuluh darah, kemudian menembus pembuluh darah. Kemudian dari situ dia ikut aliran darah. Kemudian dia
menepi kalau sudah sampai di organ yang menjadi targetnya. Jadi sebenarnya biasanya sel kanker itu memang punya tempat-tempat spesifik ya, tempat-tempat favorit dia suka kemana gitu ya. Sudah sampai ke itu kemudian menepi, nembus pembuluh darah di organ tersebut, kemudian dia masuk ke jaringannya, kemudian dia tumbuh di situ. Nah, ya contohnya yang tadi itu yang kemudian metastase yang tadi tempat favorit ya. Nah, prostat itu memang tempat favoritnya itu di tulang ya. Jadi 75 sampai 90%, 95% gitu itu memang kalau dia sudah metastase, dia sudah metastasenya ke tulang, pada tulang metastase. Kemudian baru ke paru, ke ini dan ke lainnya itu. Jadi yang memang favoritnya dia di situ. Nah, jadi dan pada prostat, kanker prostat sendiri itu sering sekali ya, sering seperti juga pada tiroid ya, itu Nora. Suka tidak diketahui primernya nih. Tahu-tahu udah setelah tadi ada curiga MBD tadi, kemudian juga ternyata kok sel-selnya seperti sel-sel tiroid atau sel prostat. Makanya seringkali prostat itu dibilang silent killernya pada laki-laki. Jadi sering tidak diketahui primernya, tahu-tahu sudah ada di organ metastasenya. Iya, menarik sekali ya. Menambahkan sedikit tadi karena ada Dokter Nan, apakah ada bedanya untuk tadi metastase yang pada orang tua, karena pada orang tua yang jenisnya sering metastase adalah karsinoma ya Dokter Nan. Sebetulnya juga sering metastasenya itu secara limfogen, jadi ikut aliran limfatik ke kelenjar getah bening Bapak Ibu. Jadi misalnya kanker payudara itu mula pertama akan metastasenya ke kelenjar getah bening daerah ketiak. Kemudian kanker nasofaring mula pertama akan metastase ke kelenjar getah bening di daerah leher, itu contohnya. Baru kemudian dia juga mampu ikut aliran darah ke tempat yang lebih jauh-jauh seperti tulang, paru, demikian. Tapi kalau pada anak-anak Dokter Nan, tadi kan yang sering metastase adalah osteosarkoma, Ewing sarkoma, rhabdomyosarkoma. Nah, itu adalah keganasan bukan dari sel epitel, beda dengan karsinoma. Jadi dia sarkoma, Bapak Ibu, adalah keganasan dari jaringan mesenkimal. Jadi jaringan pembentuk otot lurik kita, seperti itu menjadi rhabdomyosarkoma. Dia metastasenya lebih suka langsung lewat aliran darah dulu. Jadi langsung menuju ke paru, tulang ya, tidak ke kelenjar getah bening. Demikian Dokter. Ya. Jadi perjalanannya bisa dua ya Dok. Jadi bisa hematogen tadi lewat aliran darah dan limfogen yang lewat aliran limfatik. Nah, kenapa sih sebetulnya Dok? Ini menarik sekali. Kenapa metastasisnya itu kok milih tulang gitu ya? Ada apa di tulang itu? Apakah merupakan suatu homing yang menarik untuk sel kanker ini? Ya, mungkin ada dari Dokter Kenti sebelum saya. Ada yang memang kok tertentu ya biasanya ada tulang gitu. Nah, tadi itu yang penyebarannya tadi itu loh. Ya tadi itu bisa lewat pembuluh darah, bisa lewat aliran limfe, bisa juga langsung. Jadi langsung merambat gitu ya. Misalnya seeding ya. Jadi merambat ya, seperti yang sering seperti itu misalnya kanker kolon ya, kanker kolon atau kanker ovarium itu sering kemudian masuk ke rongga perut ya, kemudian dia bergerak tuh di dindingnya kayak jadi seeding seperti merambat seperti itu. Kok yang dipilih tulang ya Dok? Salah satunya itu kenapa ya? Biasanya kan juga ada metastasis otak gitu ya. Salah satunya juga tulang. Ini kenapa ya? Jadi Dokter Nani, ternyata di tulang itu pun juga dia milih lokasinya ya. Jadi tidak pada bagian tengahnya tulang yang koras itu. Jadi tulang itu misalnya tulang panjang ya, tulang di paha kita ini pemirsa, itu ada bagian yang bagian atas ujung itu adalah epifise, bagian agak tengah itu metafise, kemudian diafise ini yang batang yang keras. Nah, dia pilihnya ke tulang itu adalah di area yang banyak pembuluh darahnya Dokter Nan. Jadi pilihnya ke area yang metafise di ujung-ujung proksimal. Jadi ujung proksimal itu ujung bagian atas ya. Itu jadi kalau ujung proksimal dari tulang yang membentuk ini lengan kita, ini berarti di dekat pundak ini Bapak Ibu yang sering. Kemudian kalau ujung proksimal dari tulang paha kita berarti di daerah pinggul ini yang sering. Nah, terus dia juga memilih tulang yang aktif pembentukan sel darahnya.
Jadi istilahnya red marrow. Nah, itu adalah di tulang-tulang pipih. Jadi di daerah kepala, kemudian di daerah belikat, di daerah rusuk, tulang rusuk. Jadi dia punya langganan tempat-tempat yang intinya banyak pembuluh darahnya, Dokter Nan. Dan di situ ada tadi itu aktif pembentukan sel darah. Dia suka di situ karena mungkin terjamin nutrisinya, oksigenasinya. Jadi tumbuh dengan subur di daerah tulang di tempat-tempat tertentu tadi. Oh, sama dengan otak dan paru ya, Iya. kaya dengan pembuluh darah Iya. dan oksigen gitu ya Dok ya. Iya. Nah kemudian Dok, kalau dari gejala tadi kan kita sudah melihat bahwa metastasis di tulang itu gejalanya nyeri banget ya. Berarti kalau Iya. ada gejala nyeri gitu, yang kita harus aware ini kayak metastasis gitu ya di daerah tertentu yang dirasakan oleh pemirsa atau mungkin pasien yang keluarga dari para pemirsa ini. Iya. Kira-kira apa sih yang harus kita cermati gitu, kita menjadi satu clue bagi kita itu jangan-jangan ini suatu metastasis gitu Dok. Iya. Gimana? Jadi yang pertama, kalau untuk pasien yang sebelumnya memang sudah ada riwayat bahwa dia memiliki penyakit kanker, entah itu belum diobati atau sedang dalam pengobatan, atau padahal sudah dinyatakan sudah sembuh, sudah dioperasi ya. Tapi kemudian tiba-tiba dia mengalami nyeri yang mendadak, terus di foto ternyata patah tulangnya, nah itu perlu diwaspadai. Itu yang pertama ya, kalau ada riwayat ya Dokter Nan. Atau mengalami nyeri di tulang yang saya sebutkan tadi ya, tulang di ujung-ujung atau di tulang-tulang pipi, di tulang punggung, itu tempat kesenangannya untuk metastase, kok mengalami nyeri yang tidak bisa diatasi dengan obat nyeri biasa. Jadi walaupun dikasih Panadol, dikasih apa, misalnya mefenamic acid itu ya, asam mefenamat itu, Novalgin gitu-gitu, tidak bisa sampai mengganggu tidur. Jadi benar-benar nyeri hebat, nah itu juga harus segera memeriksakan diri. Demikian pula orang yang tidak punya riwayat, padahal tidak punya riwayat kanker, tapi dengan nyeri yang kronik di daerah tulang. Jadi nyeri yang kronik ya bisa kita beri batasan, kalau penyakit kronik itu mesti melebihi bulan ya Dokter Nan. Jadi hitungannya bulan bukan harian. Jadi misalnya sudah 1 bulan lebih, sudah dengan berbagai obat anti nyeri mulai dari yang ringan sampai dengan yang kuat, ganti-ganti dokter kok tetap juga itu betul-betul sudah waktunya harus foto ronsen. Untuk dilihat apa ada destruksi, istilahnya hancurnya bagian dari tulang akibat tadi ada masuknya sel-sel ganas yang tidak diketahui asalnya dari mana. Itu untuk orang yang tidak punya riwayat. Ya, terus perlu juga diwaspadai. Pernah ada pasien yang beliau memang karena sudah tua, Dokter Nan, waktu itu sudah sekitar 70-an ya. Nah, terus kemudian nyeri sudah difoto, penampakannya itu seperti osteoporosis biasa pemirsa. Jadi diobati oleh berbagai dokter dengan obat untuk osteoporosis biasa. Nah, setelah kemudian tidak sembuh-sembuh dan bertambah berat ya, baru kemudian dibawa ke dokter, diperiksa oleh dokter bedah onkologi. Jadi memang tumor. Karena beliau putri, jadi kemudian langsung dilakukan pemeriksaan untuk organ-organ yang saya sebutkan BLTKP tadi pemirsa. Jadi ketemu kemudian ya breast, lung ya, tiroid, kidney, prostat. Nah itu ternyata ketemu benjolan yang hanya 1 cm Dokter Nan di payudara. Nah setelah dilakukan biopsi jarum di situ, ternyata itu adalah kanker payudara, dan yang tadi dikira osteoporosis adalah metastase. Gitu. Jadi kadang gambarannya seperti hancurnya itu belum patah seperti osteoporosis. Begitu. Jadi Dok, kalau misalkan ada pasien yang sudah mengalami hal-hal yang tadi, Ya. apa yang harus dilakukan? Bagaimana sih cara mendeteksinya? Kemana kita harus pergi? Apa ke dokter orto, ke dokter onko, atau ke dokter PA malahan? Iya. Yang mana yang lebih dulu? Ya, saya kira kalau dari pengalaman kasus-kasus itu kalau nyerinya itu menyangkut area tulang, lebih baik kita pergi ke dokter ortopedi dulu. Tapi kalau tanpa keluhan adanya tumor atau kanker ya, riwayat kanker. Tapi kalau sudah memang ada riwayat kanker, dulu misalnya sudah pernah kanker paru, maka pergilah langsung kepada dokter yang dulu merawat.
Jadi dokter spesialis paru, pemirsa. Jadi pergi ke dokter spesialis paru untuk kemudian dilacak. Nah, apakah kemudian biasanya dilakukan bone survey. Jadi foto ronsen pada berbagai tulang yang menjadi tempat favorit untuk hinggapnya metastase kanker paru. Begitu. Demikian juga untuk yang ada riwayat kanker prostat, ya dokter ganti perginya ke dokter bedah urologi yang mengatasi. Begitu dokter. Nah, kalau belum pernah ada riwayat apapun, perginya ke dokter bedah ortopedi. Nanti difoto, dibiopsi, diambil contoh jaringan, akan kelihatan betulan itu patahnya atau nyerinya karena bukan kanker ataukah karena ada metastase kankernya, begitu. Nah, kemudian pasiennya itu kapan ketemu dengan dokter patologi anatomi, Dok? Apakah memang bisa ketemu dengan dokter Kenti, dokter Nora gitu ya? Dalam perjalanan diagnosis. Dalam perjalanan diagnosis yang sebenarnya cukup akhirnya rumit bukan tadi pasien yang langsung ketemu dengan kita ya, tapi jaringannya setelah ketemu dengan dokter tadi ke orto ya, atau kalau kemudian ada curiga kemudian organ lain yang terkena, baru kemudian dilakukan biopsi jarum, itu bisa ketemu dokter PA. Atau kemudian tadi itu setelah ketemu dokter yang menangani, kemudian juga tadi kemudian dilakukan biopsi. Nah, biopsinya jaringannya itulah yang ketemu kemudian dengan kita dokter PA. Jadi untuk diketahui ini apakah memang ada sel kankernya tidak di situ, atau kemudian tadi kalau jaringan biopsi yang dari tulang kemudian gambarannya itu kurang khas ya tadi, atau kemudian ada curiga ini ya, kemudian kita dibantu dengan pemeriksaan tambahan. Ya, terima kasih Dokter Ganti. Nah, Dok, kadang-kadang itu kita melihat ada pasien itu diminta tadi ya biopsi jarum halus ya. Nah, kapan tuh diminta biopsi jarum halus biasa? Kapan diminta ada tuntunannya radiologi? Kadang-kadang kan pasien juga dibawa ke radiologi ya. Dan untuk apa sih sebetulnya? Atau kadang-kadang kita dapatnya hasil PA udah minta biopsi. Nah, itu kapan kira-kira melakukan 3 alternatif diagnosis tadi, Dok? Iya, jadi Dokter Nani itu juga tergantung pada gejalanya dan penampakan klinisnya maupun rekomendasi dari dokter yang merawat ya. Jadi saya beri contohkan sebagai berikut. Misalnya metastasenya ke tulang itu sudah sampai menimbulkan benjolan ya di suatu tulang. Kemudian pasien itu misalnya perginya oleh dokter paru karena ada riwayat kanker paru, dirujukkan ke dokter ortopedi ya. Dokter ortopedinya karena kemudian melihat foto ronsennya ya, melihat foto ronsennya bahwa tumor yang di dalam tulang ini metastasenya sudah keluar sampai ke jaringan lunak sampai muncul benjolan, maka akan dipilih cara diagnosa yang tidak terlalu invasif, pemirsa. Jadi cukup dengan biopsi jarum halus. Tapi harus disertakan foto ronsennya tadi, harus dibawa Dokter Nan, karena itu sebagai patokan ahli patologi anatomi di lab patologi anatomi untuk melihat masuknya jarum sebelah mana. Jadi jendela memasukkan ya yang tadi sudah rusak tulangnya bisa ditembus itu sebelah mana. Nah, itu kalau ada benjolan yang nyata dan kelihatan bahwa tulangnya memang sudah hancur, maka berarti di situ bisa dibiopsi jarum halus. Tetapi apabila tulangnya itu tetap utuh ya, tetapi di dalamnya dicurigai ada metastase hancur di dalam, maka akan diambil biopsi terbuka oleh dokter bedah ortopedi Dokter Nan. Nanti dokter PA akan hanya menerima jaringan kecil-kecil hasil biopsinya. Begitu ada 2, bisa core needle biopsi dengan jarum yang 20 G ke atas atau dengan open biopsi di iris itu. Demikian. Bisa juga kalau tidak membawa radiologi atau belum ada X-ray-nya mungkin di guiding ya, Dok ya? Ya betul. Ada destruksi kecil misalnya masih mungkin untuk ditembus tapi nggak kelihatan ya, dengan guiding. Nah, kemudian menarik sekali ya, makin panas ini pertanyaannya ini jawaban-jawabannya. Nah, di sini kalau nanti misalnya kita sudah
melihat tuh hasil biopsi kita, pasien-pasien tuh menunggu hasil biopsinya, tapi ternyata hasilnya itu harus IHK dulu. Itu maksudnya bagaimana ya dok? Harus IHK itu? Nah, jadi imunohistokimia pemeriksaan yang lebih canggih itu dilakukan apabila tadi tidak ketahuan tumor primer tadi dokter Nan, yang 20% tadi ya lebih kurang. Nah, jadi kalau ada misalnya metastase yang sel ganasnya itu membentuk struktur seperti kelenjar melingkar. Nah, ini adenokarsinoma, diagnosenya dokter patologi akan seperti itu ya pemirsa. Tapi kan perlu diketahui ini apakah dari tiroid atau dari ginjal yang sering tersembunyi tadi. Nah, maka perlu dilanjutkan dengan tadi panel dasarnya adalah sitokeratin 7 dan sitokeratin 20. Nanti misalnya dari tiroid ternyata walaupun pasiennya tidak merasa ada benjolan ya, maka sitokeratin 7-nya akan positif dengan imunohistokimia, sitokeratin 20-nya akan negatif. Nah, setelah kemudian sitokeratin 7 positif, yang bisa positif sitokeratin 7 itu masih ada banyak dokter Nan. Bisa dari payudara, dari tiroid, dari paru. Nanti dilanjutkan dulu dengan radiologi. Nah, dilihat foto paru, USG tiroid, terus USG payudara. Nah, begitu nanti, oh ada nodulnya di 2 tempat, ada tumornya 2 tempat misalnya pemirsa. Lah, kok ada di tiroid ya ada di payudara ada, kan bingung berarti yang mana gitu kan. Nah, baru ditambahkan lagi imunohistokimia yang kedua. Kalau dari payudara diperiksakan GATA3, estrogen reseptor atau mamoglobin. Kalau dari curiganya tiroid diperiksakan tiroglobulin. Begitu dokter Nan contohnya. Jadi kadang 2 step pemeriksaan imunonya. Ya. Jadi saya mengambil kesimpulan tiap pasien itu tidak sama ya berarti. Iya betul, ya? Tadi yang unik tadi ya. Iya, kembali lagi harus bekerja sama. Iya. Jadi setelah kita mengetahui ternyata rangkaian diagnosisnya itu cukup panjang gitu, tidak langsung dapat kita bisa menentukan ini metastasis dari mana gitu ya. Pengobatannya kira-kira sulit ataukah memang tidak ada bedanya dengan yang primer saja, dok? Jadi tergantung pada kasus per kasus tadi ya, karena unik tadi. Jadi kalau sudah diketahui kemudian ketemu tumor primernya dari mana, maka yang akan melakukan terapi adalah DPJP dari tumor primer. Jadi misalnya sudah ketemu tadi ternyata tumornya dari tiroid, maka yang melakukan terapi mulai dari terapi dengan radionuklir kalau nggak salah ya dokter Nan, itu adalah dari bedah onkologi yang memegang tentang kanker tiroid. Nah, tetapi kemudian dokter ortopedi akan ikut memberikan terapi terhadap patah tulangnya tadi dokter Nan. Jadi bisa kemudian dipasang fiksasi untuk stabilisasi dan diberikan obat untuk mencegah penghancuran lebih lanjut dari tulang. Begitu. Jadi akan bekerja sama. Iya. Demikian juga kemoterapinya bisa dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam, konsultan tadi onkologi, hematologi, kahom gitu. Jadi dalam satu tim bisa, yang menerapi bisa banyak. Ini jenisnya ya, tumornya dari mana. Nah, selain pengobatan kita kan juga perlu pencegahan ya dok ya. Nah, mungkin dokter Kenti bisa memberikan tips-tips pencegahan atau mengurangi resiko ya. Kalau pencegahan itu sepertinya kita terlalu berlebihan gitu ya. Mungkin mengurangi resiko gitu ya. Karena dia juga ada mutasi-mutasi gitu ya dok ya. Jadi mungkin kalau mengurangi resiko ini bisa kita usahakan ya. Gimana dokter Kenti? Jadi untuk mengurangi resiko, jadi untuk mengurangi resiko metastase ya. Jadi ya dari awal harusnya memang pada saat awal pertama kali ditemukan adanya tumor itu segera diterapi yang sempurna gitu. Hanya masalahnya kita kan sering ya sudah ketemu kendalanya itu ini takut. Nah, pasien takut, datang sudah didiagnosa dengan benjolan yang masih kecil, terus kemudian takut, kemudian akhirnya menghilang nih, nggak kemudian tidak melanjutkan terapi gitu ya, belum dimulai terapi nih, kadang-kadang belum dimulai terapi, kemudian sudah berpindah ke yang lain karena takut nih, rata-rata kan takut operasi dan sebagainya. Akhirnya datang beberapa bulan kemudian dengan kondisi yang sudah dengan stadium yang lebih berat. Ini jadinya harusnya dari awal untuk mencegah itu ya terapi yang adekuat sejak pertama kali ditemukan seperti itu. Dokter Nora mungkin ada tambahan?
Jadi kalau untuk mencegah, tadi betul yang dikatakan oleh Dr. Kenti, kalau begitu sebelum terdiagnosa, apabila pada keluarga ada riwayat kanker, nah itu perlu sering memeriksakan diri. Sering memeriksakan diri, terus kemudian mengikuti prinsip-prinsip waspada kanker, Jadi tadi misalnya pap smear, kemudian juga sarari, pemeriksaan payudara sendiri, apalagi bila dalam keluarga ada riwayat banyak penderita kanker, nah seperti itu. Terus supaya bisa ditemukan sedini mungkin. Nah, begitu ada benjolan yang dicurigai, segera memeriksakan diri dan segera ikuti petunjuk pengobatan yang diberikan oleh dokter secara tuntas. Dan setelah dinyatakan tuntas, rutin kontrol. Jadi harus rutin kontrol. Walaupun dokternya mengatakan sampai 2 tahun begitu baru boleh lepas kontrol, harap diikuti. Karena ada yang kemudian walaupun sudah 2 tahun, 5 tahun baru muncul metastasenya. Jadi tetap rutin kontrol. Nah, sesuai petunjuk dokter. Dan juga mengkonsumsi makanan yang memperkuat sistem imun, karena sistem imun sangat mempengaruhi pasien metastasa atau tidak. Kalau imunnya turun akan kemudian lebih agresif, lebih cepat dia metastase. Demikian mungkin ya Dr. Nan. Iya, terima kasih sekali Dr. Nora, Dr. Kenti, sungguh banyak yang sudah kita dapatkan ya pada kesempatan hari ini. United by Unique, jadi sangat bervariasi antara satu pasien dengan pasien yang lain. Kemudian juga kita harus mencegah sedini mungkin. Jadi mulai dari saat menemukan ini penyakitnya, kalau bisa kita mengetahui riwayatnya. Kalau Bapak Ibu sekalian pemirsa ada riwayat dari keturunan atau ayah ibunya itu memiliki riwayat kanker sebelumnya, itu harus sering periksa. Kemudian kalau memang sudah terdeteksi, tidak boleh lari dari kenyataan, harus periksa secara rutin kepada dokter yang sudah direkomendasikan. Saya rasa itu ya Dr. Nora. Kemudian sudah mendapatkan pengobatan, diikuti hingga nanti mudah-mudahan mengalami kesembuhan. Kita selalu mendoakan agar kita semua sehat dan bahagia, bermanfaat hidupnya. Saya rasa itu, Dr. Nora, Dr. Kenti, terima kasih banyak. Terima kasih pemirsa sudah mengikuti kami selama 25 menit, mungkin 30 menit bahkan di kesempatan hari ini, United by Unique. Saya tutup, saya ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.